Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Al-Qarni yang disematkan kepadanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab artinya penghuni langit. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ya, ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibundanya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sofaks, tumbuh bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda solih yang giat bekerja. Sehari-hari ia menggembala domba milik para tetangganya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibundanya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibundanya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibunda. Suatu saat sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji. Ibu Uwais memanggilnya. "Uwais, anakku sayang, kemarilah sebentar nak. Mungkin hidup ibu sudah tidak lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang belum terwujud." Uwais pun menjawab, "Jangan berkata seperti itu, ibu. Katakan kepadaku apa permintaan ibu itu." Ibunya berkata, "Sebelum saat itu tiba, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Mendengar perkataan ibunya, Uwais pun merenung sambil berpikir, "Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji." Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. "Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah, sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang pergi ke sana menggunakan unta. Bahkan seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta." Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Ya, dia harus bisa menggendong ibundanya, sehingga dia harus banyak latihan agar bisa kuat menggendong ibundanya. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor domba kecil saja. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Orang-orang berpikir bahwa Uwais sudah gila. Namun Uwais tidak mendengarkan cemoohan itu. Saat itu yang ada di pikirannya adalah ibundanya. 8 bulan berlalu dan tibalah pada saat musim haji. Anak domba Uwais semakin besar, beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais, badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu
bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Ya, Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibundanya. Sampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di hadapan Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak ini berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Ibunya menjawab, "Bagaimana pula dengan dosamu, wahai anakku?" Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah dengan ridho dari ibu itu yang akan membawaku ke surga." Allah pun memberikan karunia untuk Uwais. Seketika itu penyakit sofaks yang dideritanya sembuh, hanya tertinggal bulatan putih di telapak tangannya. Sekembalinya di Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais untuk pergi. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Rasulullah. Namun Rasulullah sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang pergi berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali, mungkin 1 bulan atau beberapa bulan lagi. Mendengar ucapan istri Rasulullah, Uwais dihadapkan dengan 2 pilihan. Ya, menunggu kedatangan Rasulullah atau segera pulang ke Yaman. Bayangan ibu yang tua muncul di benaknya bahwa ibunya sudah tidak bisa ditinggal lama-lama. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi, Uwais sangat ingin bertemu dengan Rasulullah. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Rasulullah pulang ke Madinah. Aisyah menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Rasulullah mengatakan bahwa Uwais adalah seorang pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Muslim, An-Nawawi dikatakan bahwa sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Saat Rasulullah berbincang-bincang dengan Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, Rasulullah mengatakan, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu, sejak lahir ia menderita penyakit sofaks. Namun atas kesolihan dan ketaatan kepada ibundanya, Allah menyembuhkan penyakitnya. Sampai di hari kematian Uwais, terjadi kejadian yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirimkan oleh Allah. Subhanallah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikian kisah Uwais al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Karena ketaatannya kepada ibunya, Allah meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga dengan kisah ini kita semakin bertambah ketaatan kita kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.